don't seem to understand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan wawancara tentang pemanasan global. Sebelumnya perkenalkan, saya Sana Sabin dan rekan-rekan saya. Saya Jauza Nur Barka. Saya Dewi Kartianti. Saya Zalfa Dogina. Saya Vanesha. Saya Marsha Zafika Hadi. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan kak, saya Sana Sabin. Dengan nama kakak Herni. Oh ya, oke. Saya mau izin tanya. Menurut kakak, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global itu di mana lapisan atmosfer itu menipis dan itu dia menyebabkan si cahaya matahari itu masuk tanpa ada penahannya. Sementara atmosfer itu kan menahan ya. Jadi kalau misalkan matahari tidak ada penahannya atau ibarat kata semakin tipis, dia akan mengakibatkan yang pertama es di kutub utara, di kutub itu mencair. Akibatnya apa kalau misalkan es mencair, kan dia jauh banget nih, padahal dari bumi, dari benua kita. Tapi kan airnya nanti mencair, menambah volume air, ya kan? Menambah volume air berakibat banjir. Jadi pesisir pantai yang tadinya misalkan luas, jadi tinggal segini, terkikis kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi penyebab utama dari pemanasan global menurut penelitian kakak selama ini? Penyebab pemanasan global. Ya, yang pertama, semakin banyaknya individu atau populasi ya, kepadatan penduduk itu menggunakan kendaraan. Terus yang kedua adalah masih banyak warga-warga yang di pelosok-pelosok atau yang di desa-desa itu bakar sampah sembarangan gitu. Jadi kurang edukasi lah ibarat katanya. Terus habis itu yang ketiga, buang sampah sembarangan. Kayak dari kita aja nih, dari kita yang masih remaja gitu, itu masih banyak yang buang sampah sembarangan. Contoh kecil di kelas itu termasuk menyumbang kita untuk lebih cepat pemanasan global kayak gitu. Terima kasih ya kak. Pertanyaan ketiga dilanjut sama saya, Marsha. Apa dampak pemanasan global yang mungkin kakak pernah alamin atau kakak rasain? Dampak pemanasan global yang pertama, ini sih ya, kalau misalkan kita ngerasa kita lebih panas itu kayak, kok ini lebih meningkat gitu suhunya. Nah itu termasuk dampak yang paling kita rasakan. Terus yang kedua kayak banjir gitu di Jakarta, ya itu termasuk. Oke, selanjutnya. Pertanyaan keempat, apa usaha yang sudah kakak lakukan selama ini untuk mencegah berlangsungnya pemanasan global? Usaha, ya. Kalau misalkan kendaraan bermotor ya, kalau saya itu dari kendaraan bermotor. Kalau misalkan saya perginya dekat-dekat, saya nggak pakai kendaraan bermotor. Kalau misalkan jauh banget nggak bisa pakai sepeda, baru saya pakai motor. Terus kalau misalkan ada yang mau boncengan atau saya bisa diboncengin, saya akan usahakan itu. Terus yang kedua, kalau masalah makanan, saya selalu bawa kotak makan sama tumbler. Jadi nggak pernah bawa yang plastik. Jadi kayak beli bubur di tempat makan, beli ketoprak di tempat makan, pokoknya selalu di tempat makan. Makasih kak. Iya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya, aku Vanesha. Apakah kakak tahu arti keanekaragaman hayati? Bisa tolong jelasin ya? Oke, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu banyaknya dari kumpulan populasi kan, atau suatu komunitas kayak gitu. Keanekaragaman hayati itu biasanya kalau misalkan tempatnya itu memadai, kayak dari segi tumbuhannya, dari segi pokoknya dia ekosistem yang sangat sehat gitu. Kalau misalkan dia bagus tempatnya, berarti keanekaragamannya pasti sangat beragam. Kalau misalkan dia kayak banyak penebangan hutan, banyak longsor, banyak banjir, pasti keanekaragaman hayatinya rendah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemanasan global berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati? Oke, sekarang kaitannya pemanasan global ke keanekaragaman hayati. Oke, dari pemanasan global ini ngaruh ke keanekaragaman hayati. Kenapa? Karena semakin meningkatnya suhu itu pertama ngaruh ke plankton yang ada di laut. Plankton yang di laut itu sementara dia makanan atau produsen dari makanan-makanan ikan yang ada di laut kayak gitu. Jadi semakin tinggi suhunya, itu semakin tinggi juga suhu di laut mati. Jadi dia mengakibatkan si produsen itu menipis kayak gitu. Saya Zalfa Dogina akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Apa harapan Anda untuk masa depan dalam menghadapi tantangan pemanasan global? Oke, harapannya aku pengennya sih kayak semua rata sekolah itu nggak ada yang namanya menggunakan plastik yang pertama. Terus mewajibkan menggunakan tumbler. Jadi nggak ada lagi di kantin pun, kalau bisa di setiap sekolah itu nggak boleh, atau
ada yang menjual menggunakan plastik kiloan atau botol plastik kayak gitu, jadi udah nggak dibolehin kayak gitu harapan aku sih. Selanjutnya, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah pemanasan global? Bagaimana pemerintah Mengatasi masalah pemanasan global. pemerintah mengatasi pemanasan global? Sebenarnya kalau misalkan pemerintah itu udah melarang yang namanya pembakaran sampah ya. Sebenarnya itu sebenarnya ada undang-undangannya. Jadi tapi balik lagi nggak semua masyarakat kita tahu tentang itu, nggak semua masyarakat kita takut akan undang-undang itu gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke edukasi kita kayak gimana, tanggapan kita terhadap sama kayak gimana, dengan tanggung jawab kita dan perilaku kita kayak gitu. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya, Dewi Kardianti. Bagaimana pemanasan global berkaitan dengan peningkatan level air laut? Oke, bagaimana pemanasan global berkaitan sama peningkatan air laut? Oke, kayak yang tadi dijelaskan di awal, kalau misalkan atmosfernya semakin tipis, maka matahari kan lebih cepat masuk gitu ya, nggak ada yang menahan. Jadi itu akan cepat membuat es atau di kutub utara, di kutub selatan itu mencair. Nah itu kalau misalkan mencair, kan dia dari es pasti mencair menjadi air kan. Ini kalau misalkan esnya kotak, tapi ini masalahnya gunung es gitu. Bayangin gunung es itu gimana dia menjadi air gitu, bisa banyak banget volumenya, bisa sampai 1 kolam renang ya kan. Makanya itu yang menyebabkan air laut bertambah. Terima kasih. Saya Jauza akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Menurut kakaknya, apa yang membuat sulitnya menjalankan pencegahan berlangsungnya pemanasan global? Oke, penyebab terjadinya untuk menanggulangi gitu ya. Oke, kalau menurut saya sendiri ya, penyebabnya yang pertama kesadaran diri. Terus yang kedua sebenarnya kalau misalkan di lingkungan sekolah itu kurang ketatnya peraturan dari atasan-atasan gitu. Atau kayak kita dari pemerintahnya sendiri nggak ada peninjauan atau nggak ada edukasi lebih gitu buat orang tua, buat ibu rumah tangga yang tidak sekolah kan banyak ya gitu. Jadi kan sekolah itu tidak rata, jadi nggak harus di sekolah aja gitu. Jadi harusnya pemerintah juga ikut andil kayak mengadakan seminar gitu, terus mengadakan ke rumah-rumah, memberitahu, terus bener-bener ada himbauan, terus bener-bener dilaksanakan. Jadi jangan cuman hanya omong doang kayak gitu. Ada aksi gitu. Itu yang menyebabkan susahnya. Aksinya kurang. Terima kasih. Sama-sama. And you don't seem to understand. A shame you seem to